Kita mau mendengar firman Allah sebelum makan tubuh dan darah Yesus, dan biarlah firman Allah membekali kita sekalian. Beberapa waktu yang lalu saya pernah menyampaikan kepada saudara tentang 7 ucapan yang Yesus ucapkan selama dia tergantung di atas kayu salib dalam penderitaan yang begitu luar biasa. Tetapi pada sore hari ini secara khusus, walaupun saya menyinggung ke-6 lainnya, tetapi secara khusus saya ingin membahas ucapan Yesus yang ke-6 yang mengatakan sudah selesai. Seperti yang juga diucapkan tadi, kalau saudara lihat tayangan video, bagaimana ucapan yang sama diucapkan sebelum Yesus mengucapkan kata-kata yang ke-7, yang terakhir, di mana dia menyerahkan dirinya kepada Bapanya. Nah, untuk itu saya ajak saudara membuka Alkitab yang saudara bawa, entah dalam bentuk apa. Alkitab secara manual seperti yang di tangan saya, atau di tab di berbagai media lainnya termasuk di HP saudara. Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30. Demikian firman Allah katakan dalam Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita buat urut-urutan dari 7 ucapan Yesus di atas kayu salib, maka ucapan sudah selesai yang tadi kita baca ayatnya adalah ucapan ke-6 dari 7 ucapan Yesus sewaktu dia tergantung di atas kayu salib. Adapun 7 ucapan Yesus ini urut-urutannya adalah sebagai berikut. Saya akan bacakan ayatnya dan mungkin jelaskan sedikit maknanya. Dari ke-7 ucapan Yesus ini secara berurutan, mari kita perhatikan yang pertama. Ucapan yang diucapkan oleh Yesus adalah, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Siapa mereka? Semua orang yang sudah menyalibkan Yesus. Termasuk semua orang yang ada di muka bumi pada saat itu. Bahkan secara efektif tetap berlaku sampai sekarang dalam generasi di akhir zaman ini. Kenapa alasan Yesus mengampuni mereka? Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ucapan ini merupakan syafaat Yesus atau doa pengantara Yesus kepada Bapa, agar Bapa berkenan mengampuni semua orang yang berdosa, khususnya juga termasuk mereka yang menyalibkan Yesus. Karena mereka melakukan ini, mereka tidak tahu apa yang mereka buat.
yang secara tidak langsung bahwa yang mereka buat itu adalah merupakan jalan bagi kita di generasi yang terakhir ini. Bahwa oleh kematiannya, dan karena kita percaya akan kematiannya, bahwa dia mati untuk menebus dosa kita, maka kita pun diselamatkan. Wow, luar biasa. Jadi ucapan Yesus di sini mempunyai visi yang jauh ke depan. Bahwa manusia akan terus berganti generasi. Melahirkan orang-orang yang ketika lahir tidak tahu apa-apa. Tetapi ketika mendengar kabar tentang Yesus, khususnya kematiannya, orang tersebut diselamatkan. Termasuk saya dan saudara. Kita lihat ucapan kedua. Yesus berkata, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama dengan aku di dalam Firdaus. Ucapan Yesus yang kedua ini, Yesus ucapkan kepada penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus untuk menstigmakan, untuk mencitrakan bahwa Yesus itu disalib sama dengan para penjahat. Padahal Yesus tidak berdosa, tidak melakukan kejahatan apapun. Dan kita tahu kisahnya tentang para penyamun ini. Mereka karena didapati sudah melakukan kejahatan yang begitu rupa, yang menurut ukuran orang Romawi layak untuk disalibkan. Pada awalnya dia mengolok-olok Yesus kalau kita baca dari Injil Lukas. Tetapi ketika melihat bagaimana selama Yesus tergantung di kayu salib, maka imannya pun timbul. Ini bukan orang biasa. Dari ucapan Yesus, dari perkataannya kepada Bapa, yang lainnya kiri kanan maki-maki begitu rupa karena sakitnya penderitaan salib. Tetapi Yesus tidak pernah mengeluarkan sepatah kata pun makian atau cacian. Ketika dia menyadari ini, rupanya orang ini bukan manusia biasa, apalagi seukuran saya, penjahat yang luar biasa. Itu sebabnya karena imannya yang datang menjelang kematian itu, yang muncul menjelang kematiannya itu, dia pun berkata kepada Yesus, "Ya Yesus, ingatlah aku kalau engkau datang kembali sebagai Raja." Ucapan dari penyamun yang ada di sisi Yesus menunjukkan iman yang muncul bahwa Yesus adalah Mesias, Raja yang dinantikan karena dia adalah yang menebus dosa umat manusia dan yang menyelamatkan umat manusia. Di ibadah tadi pagi saya katakan, ada 3 jabatan yang sebelum orang itu melakukan tugas tersebut, orang tersebut harus diurapi. Yang pertama, seorang imam sebagai pengantara. Dia harus diurapi. Yang kedua, seorang nabi. Sebelum dia menyampaikan pesan Allah, dia juga harus diurapi. Dan yang ketiga, seorang raja harus diurapi. Jadi ketika dia berkata,
Ingat ya Yesus akan aku kalau engkau datang sebagai Raja. Dia percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Penyelamat itu. Dan dia yang melepaskan umat manusia dari ikatan dan cengkeraman dosa yang membawa manusia ke dalam neraka. Itu sebabnya karena iman orang tersebut, Yesus menanggapi dengan berkata, hari ini pada waktu baik penyamun itu mati maupun Yesus, mereka akan ketemu di Taman Firdaus. Taman Firdaus yang dinanti-nantikan oleh semua orang. Dan mereka si penyamun itu mengalami Firdaus itu. Saya yakin dia ada di Firdaus sampai sekarang. Perhatikan yang ketiga. Di atas kayu salib Yesus berkata kepada ibunya yang hadir dan menyaksikan penderitaan Yesus yang begitu rupa. Yesus pun berkata, "Ibu, inilah anakmu." Yang dimaksud bukan dirinya, tetapi murid-murid Yesus. Yang juga ada menyaksikan penyaliban Yesus yang jumlahnya tinggal 11. Karena satu, Yudas sudah berkhianat dan sudah gantung diri. Kemudian katanya, dia melanjutkan ucapannya, Yesus lanjutkan ucapannya kepada murid-muridnya. Inilah ibumu. Menunjuk kepada Maria, ibu Yesus, menjadikan Maria sebagai ibunya. Dari sini kita melihat saudara bagaimana disalib kekeluargaan ilahi itu diciptakan begitu rupa. Kita tahu bahwa Yesus dilahirkan oleh Maria hanya sebagai pengantara. Sebab benihnya bukan berasal dari Yusuf. Tetapi benihnya adalah dari Roh Kudus, yaitu Allah sendiri. Tetapi selama 30 tahun Maria menjadikan Yesus sebagai anak. Dan Yesus pun menjadikan Maria sebagai ibu. Dan inilah momen di mana Maria akan kehilangan secara saudara jasmani pribadi yang sangat dia cintai dan kasihi. Seolah-olah kalimat ini berkata, ibu, kamu enggak kehilangan saudara, enggak kehilangan anak. Jadikan murid-muridku seperti anakmu sendiri, seperti engkau memperlakukan anak kepadaku. Demikian juga kepada murid-muridnya, satu pesan yang luar biasa. Jadikan Maria itu seperti ibumu. Sehingga saudara, Maria tidak merasa ditinggalkan. Karena ada saudara-saudara seiman di dalam ikatan kasih Kristus yang luar biasa. Saya berharap setiap anggota jemaat GPDI Mahanaim, bahkan dimanapun saudara berjemaat, kalau mungkin saudara merantau atau bertempat di lain tempat dan bergereja di lain gereja, bahwa saudara seiman adalah saudara kita, di mana kita harus saling mengasihi, saling peduli begitu rupa. Dan biarlah ini benar-benar saudara nyata terekspresi di dalam diri kita. Sehingga setiap kali kita berhimpun, kita bukan jadikan gereja ini hanya sebagai satu lembaga
untuk kita berhimpun, berkomunitas. Seperti kita bisa berkomunitas di organisasi apapun, tidak. Tetapi inilah keluarga ilahi, di mana kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena inilah pesan yang Yesus sampaikan dalam penderitaannya di atas kayu salib buat saudara dan saya. Saya rasa kita tidak akan mengabaikan pesan ini. Kita akan selalu peduli terhadap saudara seiman kita. Berikutnya yang keempat, Yesus berseru kepada Bapa di sorga sebagai seruan pertanyaan. Eli, Eli, lama sabachthani, yang pada umumnya kita sudah mengerti. Ya Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, suatu seruan pertanyaan yang ditanyakan oleh Yesus. Bukan berarti saudara, dalam keadaan ini Bapa dengan Yesus memang terpisah total karena keadaan itu, sama sekali tidak. Momen ini terjadi ketika Yesus tergantung di atas kayu salib. Kenapa? Saudara harus tahu, ketika Yesus tergantung di atas kayu salib, Dia sedang menanggung dosa manusia. Bukan hanya di zaman 2000 tahun yang lalu, mungkin tepatnya tahun 30 Masehi saat itu. Tetapi Dia mendoakan seluruh umat manusia dari segala zaman sampai di generasi sekarang di mana saudara dan saya hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa karya kematian Yesus itu berlaku secara efektif sampai sekarang. Kenapa? Karena ketika Yesus tergantung di atas kayu salib, semua dosa umat manusia ditanggung Yesus di atas kayu salib. Ketika orang itu di segala zaman menjadi percaya kepada Yesus. Itu sebabnya walaupun Yesus mati 2000 tahun yang lalu dan saya baru menerima Yesus di usia 16 tahun saya, karya kematian Yesus itu terjadi di dalam diri saya. Semua dosa masa lalu saya diampuni. Dan sepanjang kehidupan saya, ketika saya lalai, ketika saya alfa, ketika saya tidak tahu, terjerumus dalam dosa, Dia mengampuni saya. Termasuk dosa saudara dan saya. Dia ampuni begitu rupa. Itu sebabnya Bapa memalingkan wajahnya, karena Dia sedang menanggung dosa seluruh umat manusia untuk membebaskan kita semua dari segala dosa yang membawa kita kepada kebinasaan. Dan yang kelima, Yesus berkata, aku haus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus, Dia adalah Allah 100%. Karena Dia adalah firman yang menjadi manusia, seperti yang saudara baca di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Sebab ayat 1 mengatakan bahwa Dia adalah firman. Firman adalah Allah. Tetapi ayat 14 katakan, firman itu menjadi manusia. Kenapa?
Yesus harus lakukan itu. Sehingga banyak orang yang bertanya, untuk menyelamatkan kok harus jadi manusia sih? Kan Allah berkuasa menyelamatkan dengan gampang. Dia maha kuasa. Kalau Allah lakukan itu, Allah kita nggak konsekuen. Sebab Allah berkata, upah dosa adalah harus ada kematian. Tetapi nggak ada seorang pun bisa membayar hutang dosa, yaitu maut atau kebinasaan dengan kemampuan dirinya. Sebab semua sudah berbuat dosa. Apapun yang baik yang kita berikan kepada Tuhan, sebagai cara untuk kita menebus dosa kita, semua akan ditolak oleh Allah. Karena itu bersumber dari manusia yang berdosa. Tidak ada pilihan lain. Yesus yang adalah Allah itu harus menjadi manusia. Surat Petrus katakan dalam keadaan manusia. Tetapi tanpa dosa setitik pun. Dia disalibkan untuk menyelamatkan saudara dan saya. Sebagai manusia 100%, dia merasa haus dan berkata, aku haus. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi ini juga secara rohani mengacu kepada rasa haus Yesus untuk melihat jiwa-jiwa datang kepada Yesus dan diselamatkan. Karena dia sudah menyediakan keselamatan ini gratis. Tanpa bayar. Tapi kita lihat hasrat orang untuk datang dan menerima keselamatan. Seperti mengabaikan. Dia sampaikan rasa hausnya. Tetapi saya kembali secara harafiah, haus dalam pengertian yang sesungguhnya. Ketika prajurit mendengar ucapan Yesus, apa yang prajurit lakukan? Mereka memberikan kepada Yesus anggur asam. Ini tradisi yang konon mereka lakukan katanya, bertujuan untuk memperlama si penderita itu tergantung di atas kayu salib. Sebab anggur itu ketika mereka minum, apalagi dengan lahap, dengan banyak, maka saudara, daya tahan tubuh mereka karena anggur itu akan semakin kuat. Sehingga mereka akan lebih lama lagi menderita. Itu sebabnya ketika Yesus cicipi anggur asam, Yesus tidak mau meminumnya. Kenapa? Karena dia harus menanggung sepenuhnya penderitaan itu untuk pengampunan saudara dan saya. Dia tidak mau dikurangi sedikit pun. Karena sepenuhnya penderitaan yang saya dan saudara harus alami di neraka, Yesus alami pada saat itu. Sungguh kasih yang luar biasa yang Yesus sampaikan, perlihatkan, tunjukkan, peragakan. Jadi keterlaluan kalau sampai kita mengerti ini. Lalu kita membuang Yesus, menyepelekan Yesus. Dan sesudah itu dia ucapkan, ini yang jadi pokok bahasan kita. Sudah selesai. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ucapan Yesus yang terakhir. Sebelum Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa, yaitu ucapan yang ketujuh, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Jadi jelas ada dari kaum-kaum tertentu yang bertanya,
Yang cabut nyawa Yesus siapa sih? Nggak ada yang cabut nyawa Yesus. Karena Yesus mati dan menyerahkan nyawanya atas kekuasaan diri. Sebagai Allah dia bisa turun dari kayu salib, tetapi gagal keselamatan kita. Dia harus alami penderitaan itu secara tuntas. Lalu dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Baik, sekarang kita bahas. Perhatikan di caption. Ucapan Yesus sudah selesai. Dari ketujuh ucapan Yesus di atas kayu salib. Ucapan yang ingin kita bahas ialah ucapan sudah selesai. Dalam bahasa Yunani dipakai kata tetelestai. Kenapa saya harus pakai ini? Saya mengutip beberapa catatan saudara tentang hal ini. Bagaimana tetelestai ini artinya sama persis seperti yang ditulis dalam Alkitab bahasa Indonesia, Yohanes 19 ayat yang ke-30, seperti yang ditulis di ayat itu, persis terjemahannya sama dengan hal itu. Tetapi, jemaat dengar baik-baik. Ada orang-orang yang secara sengaja untuk mengaburkan, bahkan orang-orang menjadi tidak percaya akan karya Yesus di atas kayu salib. Sehingga mereka mengartikan ucapan sudah selesai yang Yesus ucapkan ini dengan pengertian yang keliru, dengan pengertian yang salah, bahkan dia diserupakan. Yesus itu enggak mati karena ada orang yang menggantikan. Yesus itu enggak mati karena diraihkan. Saya katakan kalau Yesus tidak mati, kita juga tidak alami keselamatan. Karena dia harus mati untuk menanggung dosa dan saya, saudara dan saya. Sebab itu kita pelajari bagaimana kelompok orang yang menyesatkan ini. Mengapa mereka sampai berupaya begitu rupa saudara menyesatkan kita. Ingin menyesatkan kita. Ingin menyesatkan banyak orang. Mereka mengartikan ucapan Yesus yang ke-6 ini, yaitu kalimat sudah selesai, artinya diterjemahkan secara harafiah, saya sudah selesai. Saya udah gak mampu lagi. Saya gak bisa lagi. Walaupun saudara perhatikan, secara sekilas kalau saudara bandingkan ucapan sudah selesai dengan saya ini sudah selesai. Seperti gak ada bedanya. Seperti sama. Memang iblis jahat saudara. Dia ingin menyesatkan begitu rupa. Pada saat Yesus terpaku di atas kayu salib dan mengucapkan ucapan yang ke-6 ini di Alkitab bahasa Yunani. Dalam artian bahasa aslinya tidak ditulis, saudara lihat di caption. Mungkin secara spelling saya salah mengucapkannya, dipakai kata auris atau kata eteleste yang artinya tugasku telah selesai ku kerjakan, tapi sekarang aku gak kuat lagi, gak mampu lagi. Lalu dia mati.
Padahal jelas firman Allah, dia serahkan nyawanya kepada Bapa. Ini jawaban bagi para penyesat itu. Hendaknya setiap jemaat mengerti ini. Ucapan yang mereka buat seolah-olah Yesus sudah melakukan tugasnya dan kini Yesus sudah tidak sanggup melakukan apa-apa lagi, jadi aku mati aja. Terkesan seperti itu. Arti ucapan Yesus yang keenam sama sekali tidak atau bukan seperti itu. Jadi seperti apa? Lihat saudara. Sejenak kita seperti di sekolah Alkitab ya. Kata sudah selesai yang Yesus ucapkan pada ucapannya yang keenam. Dalam bahasa Yunani dipakai kata yang saya jadikan tema khotbah. Pada malam hari ini. Tetelestai. Yang kalau diterjemahkan, perhatikan, Alkitab terjemahan baru memakai kalimat sudah selesai. Ini betul. Tetapi kita akan lebih mantap lagi. Kalau kita lihat Alkitab versi King James, dipakai kata dalam bahasa Inggris, it is finished. Persis sama. Semuanya berasal dari kata teleo yang artinya, perhatikan Bapak Ibu, mencapai tujuan akhir. Jadi benar-benar Yesus selesaikan karya keselamatan itu buat saudara dan saya. Yesus menyelesaikannya sehingga tuntas, paripurna, bahkan sempurna, sehingga tidak ada kekurangan sedikit pun yang perlu kita tambahi. Itu sebabnya dia memberikan keselamatan itu secara cuma-cuma, secara gratis, tanpa kita harus menambahkan apapun ke dalamnya. Karena seperti khotbah saya pada waktu Natal, Yesus menyerahkan diri secara totalitas. Tidak ada sedikit pun yang kurang. Sehingga kita harus menambahkan. Tetapi dia menyelesaikannya secara sempurna. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Untuk memberikan contoh sekaligus bukti ya. Supaya kita lebih mengerti bahwa Yesus telah mencapai tujuan akhir. Keselamatan buat umat manusia. Atau menyelesaikan jalan keselamatan itu secara selesai. Secara paripurna. Secara sempurna. Maka saya ingin saudara juga perlu ini. Mengerti ini. Sehingga kita semakin dimantapkan dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Saya ajak saudara melihat kisah di Taman Eden. Taman Firdaus. Kita lihat atau saya mulai dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 24. Semuanya memperhatikan. Ayat ini berkata, semua sudah lihat di caption, dikatakan, lalu Tuhan Allah mengusir dia, kata dia di sini adalah Adam dan Hawa. Karena Hawa diambil dari tulang rusuk sebelah kanan kiri, Adam. Lalu dari tulang, dari organ yang lain dilengkapi, jadilah seorang wanita. Suami dan istri adalah satu. Itu sebabnya konsep kebenaran firman Allah. Yang sudah dipersatukan tidak boleh dipisahkan.
Semua sudah mengerti. Lalu Tuhan Allah mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden. Supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Pindah ke ayat berikutnya. Ia menghalau manusia. Allah menghalau Adam dan Hawa itu. Dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Kira-kira pengertiannya seperti apa ya? Saya ilustrasikan dengan sederhana. Katakanlah ruangan ini sepenuhnya adalah bumi ini. Lalu manusia yang pertama yaitu Adam dan Hawa ditempatkan di satu tempat yang khusus, yang begitu istimewa, indah dan luar biasa, Taman Eden. Saya gambarkan sepenuhnya mimbar ini. Bukan berarti saya di Taman Eden, saudara ada di luar Taman Eden. Ini ilustrasi. Jadi ketika Adam dan Hawa berdosa karena memakan buah dari pohon yang ada di tengah. Saudara, katakanlah ini Taman Eden, seluruh sekelilingnya saudara dipenuhi dengan buah segala macam yang enak, indah dan sebagainya. Sehingga manusia yang pertama gak perlu berkeringat untuk bisa makan minum. Seperti kita sekarang yang hidup di bumi ini. Karena apa? Tuhan sudah fasilitasi semua. Karena Tuhan akan memberi tugas yang lain kepada manusia. Untuk mengelola bumi ini supaya lestari dan sebagainya. Saya akan bicara panjang kalau saya terlalu melebar, saudara. Jadi ditempatkan cuma dengan catatan Adam, Hawa. Ada 2 pohon di tengah taman ini. 1 pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Dan yang kedua, pohon kehidupan di tengah pohon. Kedua pohon ini sekali-kali jangan kamu makan. Sebab kalau kamu makan, habis kamu. Baik Tuhan. Tapi tergoda oleh iblis. Istrinya ambil, makan. Papa, coba ini. Hah? Gak boleh. Tapi karena cinta kepada istri diambil juga makan. Dua-dua jatuh di dalam dosa. Pada awalnya Adam dan Hawa yang mereka ketahui hanyalah semua yang baik, yang benar, yang mulia, yang indah. Tetapi sejak makan pohon ini, manusia mengetahui baik yang baik, baik yang jahat. Dan ini generasi diteruskan. Anak-anak tanpa kita ajarkan. Setelah dia umur 2-3 tahun, mulai tahu yang baik, mulai juga tahu yang jahat. Sampai akhirnya jadi mahir berbuat dosa. Karena diwariskan dari Adam dan Hawa. Nah, orang seperti ini tidak boleh dibiarkan di Taman Eden. Karena taman ini taman kudus. Tempat di mana Allah berjumpa dengan umatnya. Tapi sekarang umatnya modelnya kayak begini. Dan bahayanya lagi. Kalau dia masih dalam kudus saja bisa ngambil makanan yang buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Apalagi sudah jatuh dalam dosa. Pasti dia akan makan buah yang satu. Mumpung sebelum makan buah ini kita usir. Dikatakan di ayat ini. Diusir mereka dari Taman Eden. Dan mereka mulai mengembara. Istrinya, aduh Pak, kenapa?
ada duri. Sebelumnya enggak pernah. Tapi karena dosa. Lapar. Dulu di Taman Eden enggak perlu mengeluh, semuanya tersedia. Panas. Dan segala macam keluhan mereka mulai rasakan. Lalu mereka melihat ke pintu pohon, ke pintu dari Taman Eden itu yang katanya arahnya ke timur. Ternyata sudah ada penjaga, beberapa kerub di sana. Yang dimaksud kerub adalah sejenis malaikat. Cuma kerub itu punya sayap, saudara. Pada umumnya sebenarnya malaikat itu tidak bersayap. Yang bersayap adalah kerub atau serafim. Seperti kalau saudara baca Yesaya pasal 6, ada 6 sayap dilengkapi pada kerub itu. 2 katanya untuk menutup mukanya sebagai rasa hormat kepada Allah. Yang kedua dipakai menutup kakinya, tanda kekudusan, dan 2 lagi dipakai untuk terbang atau dia beraktivitas. Ditempatkan beberapa dengan pedang yang menyala-nyala, artinya berkilap-kilap. Tajam dan luar biasa, mematikan. Dan kerub itu terus mengayunkan sehingga tidak ada momen luang di mana mereka bisa lolos. Kalau coba-coba habis. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Adam dan Hawa mungkin nengok, Mam, pengen ya kita kembali ke sana. Saudara, kerub itu terus siang dan malam. Bahkan sampai sekarang. Dia menjaga ke pintu gerbang sorga itu. Sehingga enggak sembarangan orang yang bisa masuk. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita melihat taman yang indah dan kudus itu. Kini mereka tidak bisa diami. Kini mereka tidak bisa tempati. Mereka berada di luarnya dan alami penderitaan begitu rupa dalam hari ke hari dari kehidupan mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada orang yang bertanya, kenapa Allah kok usir manusia dari Taman Eden? Kok kejam sekali sih Allah? Jangan lupa. Allah mengusir manusia dari Taman Eden. Karena Allah mengasihi manusia. Termasuk ke generasi kita yang hidup di akhir zaman ini. Kepada anak-anak saudara yang masih belum mengerti, mungkin masih kecil, remaja. Atau juga yang sudah dewasa tapi belum terima Yesus. Allah lakukan itu. Kenapa? Kalau sampai Adam dan Hawa bisa masuk ke Taman Eden, lalu dia ambil buah pohon kehidupan, perhatikan kepada saya. Adam dan Hawa yang sedang ada di dalam kuasa dosa yang berujung maut itu, lalu makan buah kehidupan. Apa yang terjadi? Manusia akan hidup selama-lamanya. Hidup kekal karena buah pohon kehidupan ini kalau dimakan membawa dampak kehidupan. Tapi kehidupannya apa? Kehidupan kekal dalam dosa. Jadi Adam dan Hawa akan alami dosa kekal yang harus dia dimasukkan ke dalam neraka kekal dan tak terampuni lagi. Tetapi dengan diusirnya mereka keluar, ditempatkannya kerub supaya tidak kembali ke Taman Eden dan memakan buah itu. Karena Allah punya planning ke depan.
Allah punya rencana. Dan rencananya diselesaikan oleh Yesus. Ketika dia berkata, tetelestai, sudah selesai. It is finished. Wow, saudara, luar biasa karya Yesus yang dia kerjakan bagi kita. Kalau tidak, saudara, orang tua kita akan mewariskan dosa dan dosa itu tidak bisa diampuni. Tapi walaupun kita hidup, dilahirkan, sudah dalam keadaan berdosa karena kita menerima dosa waris dari nenek moyang kita. Tetapi oleh karena kasih Yesus, ada solusi untuk kita mendapatkan pengampunan dosa melalui karya Yesus di atas kayu salib. Yang oleh kematiannya dia menyelesaikan semua dosa-dosa itu di dalam kehidupan kita sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat sekarang bagaimana orang-orang yang mendapat fasilitas keselamatan itu. Sekarang mari kita buka Roma pasal 3 ayat 23 dan 24. Saya ingin membaca ayat ini bersama-sama dengan saudara semua. Saudara, supaya benar-benar mengimani apa yang dilakukan oleh Yesus itu bagi kita lewat karya kematiannya di atas kayu salib. Supaya kita bisa menentang orang-orang yang menyalahartikan ucapan yang Yesus katakan di atas kayu salib sudah selesai dengan cara keliru. Tetapi yang paling utama yang saya inginkan saudara mewariskan ke generasi selanjutnya. Anak, cucu, cicit dan seterusnya dari keturunan kita. Untuk mereka benar-benar menerima Yesus. Karena inilah satu-satunya yang meluputkan kita dari kebinasaan. Walaupun kita ada di tengah dunia yang berdosa ini. Yuk, mari kita baca. Nggak usah keburu-buru, tetapi baca dengan pengertian. Siap Bapak Ibu? 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena amin. Saya harap saudara bisa menerjemahkan ayat ini. Karena semua orang telah berbuat dosa. Siapapun manusia mewarisi dosa yang diwariskan oleh nenek moyang terus sampai kepada orang tua kita, lalu kita dan anak cucu kita. Nasibnya apa? Kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah bukan hanya kemuliaan yang saat itu menjadi pakaian Adam dan Hawa. Sebab saat itu saudara, Adam dan Hawa ketika di Taman Eden tidak memerlukan baju seperti ini. Tetapi baju kemuliaan seperti yang dikenakan oleh penduduk sorgawi. Yang bukan terbuat oleh bahan-bahan yang ada di dunia ini dan buatan tangan manusia, tetapi Allah sendiri yang memberikan. Tetapi saat itu mereka kehilangan kemuliaan itu, sehingga mereka harus bersembunyi karena mereka bertelanjang.
tahu karena kemuliaan itu sudah hilang. Bukan hanya itu yang hilang, tetapi untuk menikmati kekekalan dalam kemuliaan dengan Yesus, itu hilang sama sekali kalau tidak diselesaikan oleh Yesus. Tetapi kita bersyukur ayat ini tidak hanya sampai atau berakhir di kata kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi kita lihat ada kalimat berikutnya. Dan oleh karena kasih karunia, oleh pemberian yang cuma-cuma dikerjakan Yesus di kayu salib, kita semua dibenarkan. Di mata Yesus kita tidak ada lagi dosa dan kejahatan itu. Kenapa? Karena darahnya sudah dicurahkan bagi kita oleh Yesus di atas kayu salib yang menjamin keselamatan kita. Satu ayat lagi kita lihat 2 Korintus 5 ayat 21. Kali ini saya mohon please semuanya ikut membaca ya. Jangan ada yang diam seperti tadi pagi. Semuanya baca. 2, 3. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Yesus tidak pernah menyentuh dan tersentuh dosa. Tetapi dosa itu dikenakan kepada dia. Supaya di dalam iman kita kepada Yesus, kita benar di hadapan Allah. Kita mulia di hadapan Allah. Sebab itu, dengar jemaat, ini intinya ada di sini. Kita sebagai orang percaya harus sesering mungkin makan minum perjamuan Tuhan. Kalau kita melihat gereja-gereja aliran Pentakosta pada umumnya sudah jadi gaya, bahkan mungkin bisa disebut tradisi. Kita adakan 1 bulan sekali. Dan pada umumnya juga seragam minggu pertama dari awal bulan. Tetapi seperti yang Yesus katakan, lakukan ini sebagai peringatan. Saya ingin supaya karya Yesus bukan 1 tahun 1 kali kita rayakan, yaitu seperti sekarang ini. Dan juga bukan sebulan sekali kita rayakan, tetapi sesering mungkin dan kita melakukannya dengan pengertian. Itu sebabnya sebentar saya ucapkan 2 hal tentang makan perjamuan Tuhan. Tujuannya apa? Supaya tanda darah itu karena iman kita kepada Yesus benar-benar ada dan nyata di dalam diri kita. Sehingga kapanpun, dimanapun, sewaktu-waktu, kalau Tuhan panggil kita. Saudara tahu artinya dipanggil Tuhan? Seperti sekarang ini saudara katakanlah ada di bumi secara umum. Sedangkan Taman Eden di mana kita nanti pulang. Saya mau pulang ke Yesus, ke sorga. Kita seperti pulang, saudara, ke Taman Eden. Masuk ke Taman Eden. Kita masuk, meninggal ya, dengan cara apapun. Lalu kita berhadapan dengan kerub. Mau masuk kamu? Kalau kita belum ditebus, habis kita. Dihukum di dalam neraka kekal. Tetapi oleh karena penebusan Yesus. Yesus yang akan menyambut kita dengan tangan terbuka. Marilah anakku.
Karena dia sudah menebus kita dengan darah. Sebab itu, beritakan ini kepada generasi kita. Anak kita, cucu kita, keturunan selanjutnya. Kita bangga, kita senang kalau mereka sukses secara duniawi di luar Taman Eden. Tetapi akhir hidup mereka akan binasa kalau tanda darah itu tidak ada dalam diri mereka. Tetapi kalau tanda darah itu ada dan kita pertahankan apapun yang terjadi, Yesus yang akan menyambut kita di Taman Eden.